sudah. Sudah ya. Buat kata pembuka dari kau, Napit. Oke, bikin dulu apanya? Salam sang debatersnya. Oh, salam sang debaters. Berani bertanya, berani ditanya. Jangan kerja kau bertanya terus. Ya kan? Boleh pembukaan dulu, Napit. Pembukaan. Oke. Salam high level. Wis. Berani berargumen, berani dikritisi argumennya. Oke, mantap. Mantap. Oke, pembahasan tentang Yudas. Bisa masuk surga, bagaimana caranya itu? Nah, gini. Kemarin aku dia? selama ini kan aku sudah ngasih argumen Yudas masuk surga. Ya. Nah, sekarang kalian ingin mematahkan argumenku. Argumen. Ya, betul. Ya. Nah, caranya langsung kalian buat argumen kalian apa yang meyakinkan kalian Yudas tidak masuk surga. Oke. Silakan. Matius 26 ayat 24 dikatakan Yesus di sana, anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Ya. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan, adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Ya, jadi terus? di sini saya tanggapi di sini memang anak manusia itu pasti diserahkan atau dihianati. Tetapi orang yang mengkhianatinya tidak bebas dari hukuman. Dibilangkan di situ celakalah. Dan akan tetapi celakalah yang olehnya anak manusia diserahkan. Maksud celaka ini gimana? Coba jelaskan. Halo? Putus. Halo? Ini halo? Putus. Halo? Ya, gimana? Ya, halo? Celaka ini bagaimana menurutmu celaka? Celakanya ini ya jelas-jelas dia tidak masuk surga. Dan ini jelas-jelas mengatakan dia... Apa urusannya celaka dengan masuk surga? Belum ada saya lihat korelasinya. Contoh orang kecelakaan di jalan raya, apa urusannya dengan tidak masuk surga? Bukan kata celakanya, tetapi di sini Yesus katakan lebih baik bagi orang itu sekiranya dia tidak dilahirkan. Artinya kalau dia dilahirkan, artinya kalau dia tidak dilahirkan dia tidak mengalami celaka. Celakanya itu tentu sedangkan si Abraham bapak orang beriman dia mati, artinya ada dosa. Gimana sih? Nah, saya tidak mengatakan tentang dosa. Dosa yang seperti Anda maksudkan. Artinya, semua manusia berdosa. Nah, tahu. Makanya jalan ke surga itu apa? Kalau berdosa tidak bisa ke surga. Kan demikian. Nah, ya, betul sekali. Nah, apa argumen kalian mengatakan si Yudas itu tidak masuk surga? Apakah karena dia berdosa? Tidak. Dia mengkhianati anak Allah yang paling dikasih. Yang kedua, dengar dulu. Sebentar. Oke, dengar dulu. Cari dulu di Alkitab, satu-satu kita bahas. Cari dulu di Alkitab, ayat berapa yang mengatakan pengkhianat dosanya tidak bisa diampuni. Coba cari dulu. Oke, tunggu dulu. Tapi saya mau jelaskan ini. Yang kedua, dia setelah mengkhianati, dia bunuh diri. Dan Anda mengatakan Yudas mati duluan. Baru Yesus tergantung di atas kayu. Mengampuni dulu. Yesus mengampuni, baru Yesus mati. Kan itu urutan peristiwanya. Ya artinya gini, dia mati dulu kan? Iya. Artinya tidak ada pengampunan bagi orang yang sudah mati. Siapa bilang nggak ada? Lah, nanti kita mana ayat yang mengatakan ada pengampunan setelah kematian? Loh, nanti diri kita diampuni kapan sih? Kan setelah kita mati. Diampuni ya waktu hidup lah. Loh, brother. Kan ada waktu hidup diampuni. Di waktu hidup ada memang diampuni. Maka kita berdoa kepada Bapa kami. Maka kita dibaptis. Setelah itu kita buat dosa. Mati, terus kemana kita? Ya, dosa yang ditebus Yesus ya dari awal sampai akhir. Artinya gini. Setelah kita mati diampuni kan? Gimana setelah masih hidup lah diampuni, baru kita mati, ya pengampunan itu berlaku juga. Tidak, artinya di sini mati dulu kita, baru dibangkitkan, baru ada pengadilan bagi orang yang suam-suam kuku, baru diampuni di situ.
Gimana sih? Kalau kita diampuni selagi hidup, maka kita mati. Paulus mengatakan bahwa upah dosa adalah kematian. Ya. Berarti kita berdosa, tidak bisa diampuni dong. Kalau diampuni semasa hidup. Semasa hidup diampuni, habis itu kita mati. Artinya berdosa. Berarti tidak ada lagi pengampunan. Pengampunan itu hanya 2 kali. Pengampunan yang Anda maksud dengan yang saya pahami itu hampir tidak sama. Ya, Karena pengampunan yang Anda maksud itu setelah diampuni, kalau kita masih berbuat dosa lagi berarti matinya masuk neraka, begitu maksud Anda? Kalau menurutmu seperti itu, selagi hidup diampuni, maka di akhir cerita kamu mati. Artinya kamu berdosa. Mau pakai apa lagi mengampuni? Maka dari itu, Yesus sudah menyiapkan 3 jalur pengampunan. Yang pertama, itulah melalui baptis. Baptis obatan, baptis Yohanes. Yang kedua, itulah melalui doa Bapa kami. Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Yang ketiga, itulah penebusan. Nah, kamu mau pakai yang mana? Coba yang pakai yang mana? Tiga-tiganya itu tidak berlaku sama Yudas. Kenapa tidak berlaku? Karena begini, Yudas tidak ada menerima realisasi daripada pengampunan itu. Yesus kan udah bilang, Bapak ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jika itu Anda pakai untuk membenarkan perbuatan Yudas dan tindakannya, seolah-olah di mata Anda Yudas itu robot. Yang artinya diperintah begini, Yudas itu dari kerelaan hatinya untuk mengkhianati Yesus. Bahkan dia sendiri pergi ke kepada para imam-imam untuk menjual Yesus dengan 30 keping perak. Berarti si nabi tidak membaca bagaimana kondisi Yudas menjual Yesus. Dia kemasukan iblis baru menjual. Dia kemasukan iblis baru menjemput tentara Romawi. Artinya bukan dari dirinya sendiri dia berinisiatif, tetapi karena iblis sudah merongrong dia. Anda keliru lagi. Baca dulu 22. Yohanes 14 ayat 23. Yohanes 13 baca dulu ayat 27 sebelum 14. Coba baca. Yohanes 13 ayat 27. Yohanes 13 ayat 27. 27, oke. Nah, dan sesudah Yesus menerima roti itu ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dan segera. Sudah. Hanya Yesus yang bisa melihat iblis. Yesus tahu di situ datang, tapi Yesus tidak mengusir. Tadi bilang Yesus, nyala engkau iblis, tapi Yesus tak mau. Dibiarnya apa yang mau kau perbuat, perbuatlah Yudas. Izinkan. Yesus yang mengizinkan. Dan Yudas tidak tahu apa-apa. Iblis biar masuk ke dalam dirinya. Sehingga dia bertindak bukan atas nama diri pribadi, tetapi atas nama iblis. Yang sesuai perkataan pewahyu, bahwa iblis ingin mematikan anak perawan itu. Selesai. Ya. Oke, Yohanes 14 ayat 23 coba Anda baca. Yohanes berapa? 14 ayat 23. Yohanes 14. Bentar ya. 14 ayat 23. 3. Kubacakan. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Yudas menuruti firman Yesus. Ketika di Matius 4, Matius 10 ayat 4. Nah, saya uraikan perkata. Matius 10 ayat 4, Yesus mengatakan. Ini belum selesaikan. Nah, ini belum selesai. Jangan belanja dulu. Di sini. Lihat ini. Tunggu. Oke, jelas. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapakku. Paham? Nah, akan mengasihi dia. Tunggu dulu. Apa firman Bapa terhadap Yudas? Coba buka Matius 10 ayat 4. Kita mulai dari situ. Tunggu dulu. Jangan lari ke sana dulu. Tidak bisa. Untuk menjelaskan ayat ini, saya harus menguraikan satu persatu. Biar lengkap. Anda ingin menyocokkan dengan pernyataan Anda, dengan argumen Anda. Sampai-sampai Anda menghalalkan semua ayat itu untuk. Tidak menghalalkan. Tapi itu fakta. Oke, saya baca semua. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapakku.
dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Terus apa yang salah? Nah sekarang, halo, tes, halo, 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 halo. Halo. Kok macet-macet? Sorry. Iya ini apa? Biasalah. Matikan Halo. aja. Tunggu dulu, lanjut aja. Lanjut aja, udah bagus. Lanjut Matikan aja, udah bagus. Halo. Halo ya, matikan aja videonya biar jangan macet-macet. Nggak tahu caranya bagaimana ini. Yang di tengah. Kan ada gambar telepon, ada gambar mikrofon. Ah, udah. Oke ya. Oke. Oke. Halo. Dengar. Sekarang apa yang mau dijelaskan dari Yohanes 14 ayat 23? Silakan. Ya, yang saya tangkap di sini, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Artinya begini, tidak mungkin orang yang dipenuhi hatinya dengan Yesus bisa kerasukan setan. Anda percaya atau tidak? Loh, kenapa tidak bisa? Yesus mengizinkan. Di mana sih? Kan Yesus mengizinkan. Kejadian itu 2 kali di depan Yesus. Bahkan Petrus kemasukan setan, dipotongnya telinga orang. Apa kata Yesus? Petrus, sarungkan pedangmu. Semua harus terjadi. Jangan kau lawan, jangan kau bela. Terus kita mau melawan Yudas. Yudas, kenapa kau berkhianat? Tidak bisa. Harus terjadi. Yesus. Harus terjadi. Berarti Anda menghilangkan Matius 26 ayat 24 tadi dong. Kalau harus terjadi, tapi Alkitab mengatakan tadi celakalah orang yang menjual atau memang dia celaka. Memang dia celaka. Tapi kan tidak ada dikatakan. Kan tidak ada dikatakan tidak masuk surga lah orang yang menjual aku. Tidak ada. Hanya celaka. Kalau celaka itu yang Anda maksud hanya mati, maka semua manusia mati. Ya sudah, terus apa lagi? Artinya bukan celaka itu yang dimaksud di Alkitab. Ya, begini. Jelaskan. Kalau celaka yang Anda maksudkan itu mati, jangan maka semua yang kamu maksudkan jelaskan. Yang kamu maksudkan jelaskan. Celaka yang mana? Ini dengar. Kalau celaka yang Anda maksudkan itu mati, maka tidak akan mungkin ada kata-kata selanjutnya. Kata-kata selanjutnya dikatakan adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Iya. Dia akan menyongsong sesuatu yang sangat besar. Itu penghakiman dan murka Allah. Makanya ayat tak ada urusan penghakiman di situ, jangan ditambah-tambahi. Ini arti daripada tidak ada artinya itu. Anda tidak pernah menonton pembahasan pendeta Budi Asali. Suruh Budi Asali bicara sama aku. Suruh dia. Esra Soro suruh bicara sama aku. Anda memaksakan tafsiran Anda sendiri. Berarti seolah Anda mengatakan Matius 26 ayat 24 itu salah. Saya tidak bilang salah. Saya tidak salah. Tetapi di situ tidak ada dijelaskan bahwa tidak ada jalan ke surga di situ. Tidak dijelaskan juga bahwa yang dimaksud itu apa. Bahwa dia terhukum. Tetapi, ini satu kebuka. Petrus menyangkal Yesus. Rupanya tertulis di Bible. Di Yohanes 10 ayat 33. Buka dulu Yohanes 10 ayat 33. Matius 10 ayat 33. Berapa? Matius 10 ayat 33. Matius 10 ayat 33. Yap. Tetapi kalau saya menyangkal di depan manusia, aku juga akan menyangkal di depan Bapakku yang di sorga. Dengar. Oke, saya tanggapi ayat ini. Iya. Oke, saya tanggapi ayat ini. Di sini memang Yesus mengatakan celakalah orang yang menyangkal anak manusia di depan menyangkal anak manusia. Tetapi Petrus, Anda perlu ingat, dia bertobat. Di mana dia bertobat? Itu kelengkarang-karang. Yudas, dari mana Anda kaya? Di mana Petrus bertobat? Ya, buktinya dia dipakai pada hari Pentakosta. Berarti dia berbalik. Dia tidak salah. Urusan itu tidak urusan.
dia bisa ikut Pentakosta karena Yesus mengampuni dia. Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak mengetahui apa yang mereka perbuat. Carikan saya di mana Petrus bertobat. Tak ada. Bentar ya. Halo, Leh. Makanya menyesal setelah dia mengkhianati, menyangkal Yesus. Apa itu, Leh? Maksudnya lagi Skype-an dengan orang diskusi. Apa itu? Cepat, Leh. Nanti aku telepon lagi, Leh. Iya, iya. Apa itu? Bilanglah. Bilanglah. Terus? Oh. Punya siapa lah? Selfie kan ada? Oh, besok dibutuhkan. Oh ya, ya udah. Besok lakukan terletak ya. Oke ya. Ya lah. Yo, ya lah, yo. Halo, kita lanjut lagi, halo. Halo. Maaf ya, tadi ada yang penting orang apa. Oke, siap, lanjutkan. Coba tunjukkan kepada saya di ayat mana Petrus bertobat. Contohkan. Ya, dari penyesalan dia ketika dia menyangkal Dari Yesus. penyesalan dia, hantu belau pun menyesal. Tak ada bertobat. Tunjukkan ayatnya. Kita bicara apologet. Oke, ini. Tunjukkan. Maka teringatlah Petrus akan apa, Matius 26 ayat 75. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Jadi karena menangis kau bilang bertobat. Syarat bertobat di dalam Alkitab dikatakan yang pertama mengaku dosa dan dibaptis. Ada nggak Petrus dibaptis? Tak ada. Syarat kedua, dia harus berdoa. Ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah. Adakah dia minta ampun? Tidak ada. Lantas kapan dia diampuni? Ketika Yesus mengatakan, Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Selesai. Anda mengeneralisir semua, sampai bahkan Yudas pun Anda generalisir untuk menerima pengampunan itu. Artinya begini, pengampunan yang Anda rasa itu pengampunan murahan. Berarti Anda maksud semua manusia pasti masuk surga. Artinya pengampunan yang Anda percaya itu pengampunan universalisme. Jadi kenapa Anda buat sign batas? Gini. Kalau kita berapologet, usahakan mengandung teori. Dasarmu bicara apa? Mana ayatnya? Dan teori yang Anda maksudkan pengampunan universal. Artinya semua orang hantu belau tidak. Saya bilang mana ayatnya? Kalau saya sudah saya kasih bahwa si Petrus diampuni ketika Yesus mengatakan, Bapa ampunilah mereka. Dosa Petrus itu adalah dosa paling berat, menyangkal anak di depan manusia. Maka saat itu juga Yesus mengatakan sama Bapa, saya tidak mengenal si Petrus. Tapi buktinya apa? Akhirnya si Petrus menjaga jemaat yang disuruh Yesus. Kenapa? Karena Yesus sudah ngampuni. Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu. Apa buktinya Petrus tidak tahu? Petrus kan dibilang, Petrus nanti sebelum ayam berkokok 3 kali kau nyangkal aku. Petrus berusaha melawan itu. Bagaimana caranya dia melawan? Dia tidak mau dekat-dekat Yesus. Dia pergi. Tetapi apa? Ada yang kenal, ini ikut sama si Yesus. Enggak, katanya aku enggak kenal dia. Artinya apa? Ucapan Yesus harus terjadi, sekuat apapun dia melawan tidak bisa. Demikianlah Yudas tak pernah melawan. Ikut terus. Lebih hebat Yudas daripada Petrus. Petrus melawan. Yudas tak pernah melawan. Tapi Anda juga tidak mengingat ayat bahwasanya Yudas itu pencuri. Mau hantu belau pun dia, Yesus yang memilih. Baca Yohanes 6 ayat 64. Coba buka. Begini berapologet, harus ada dasar teorinya. Buka Yohanes 6 ayat 64. Buka dulu. Yohanes berapa? 6 ayat 64 dan Yohanes 6 ayat 70. 64 sampai 70 bacakan. Tetapi di antara kamu ada yang tidak percaya, sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Stop dulu. Yesus tahu, Yudas tak tahu. Kan dia baru diangkat murid. Terus ayat 70, baca 70. Artinya Anda membenarkan perbuatan Yudas dengan ayat ini begitu. Membenarkan perbuatan Yudas. Saya bilang Yudas berdosa. Bahkan dia bunuh diri dosa.
Tetapi Yesus sudah mengatakan, Bapa ampunilah mereka. Baca dulu ayat 70, baca dulu ayat 70. Biar kalian paham cara berapologet. Jangan pakai katanya harus ada ayatnya. Baca ayat 70. Oke. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini, namun seorang di antaramu adalah iblis. Nah, itu Yesus sudah tahu itu iblis. Sudah tahu Yesus dia iblis, tapi Yesus tetap memilih dia. Kenapa? Karena Yesus tahu ini harus terjadi. Dia harus terjadi, atau tunjukkan dulu satu ayat menyatakan Yudas masuk surga. Loh, kan sudah aku bilang. Pertama, buka Matius 19 ayat 28 dulu. Matius berapa? 19 ayat 28. Kalau aku bicara ada dasar. Iya, mana? Matius Sesungguhnya 19 pada waktu ayat 28. penciptaan kembali apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi 12 suku Israel. Nah, di dalam 12 itu ada Judas. Itu ucapan Yesus, tidak ada satu orang pun yang bisa membatalkan. Oke, sekarang buka lagi Lukas 22 ayat 28. Anda juga pernah lupa bahwasanya Tuhan pun pernah mengubah pilihan atau keputusan. Sama seperti Saul. Dengar. Halo? Iya, terus. Seperti Saul, bahwasanya Tuhan memilih dia, namun pada akhirnya Allah menyesal karena memilih Saul. Loh, coba buka dulu Lukas 22 ayat 28. Nah, apa tanggapan Anda tentang itu? Tunggu dulu. Ini diucapkan di awal. Kalau kau itu yang kamu bilang itu jelas. Saul itu Allah menyesal. Ini kan di awal dipilih. Sama dengan Saul, di awal dipilih. Di akhir kau bilang Tuhan menyesal. Ini Tuhan tidak menyesal. Yesus tak menyesal. Bukan lagi Lukas 22 ayat 28. Gitu melihatnya. Gampang mematahkan argumen kalian. Sudah masuk. Berarti pengampunan yang Anda maksud. Dibaca dulu, baru kita buat maksud kita apa. Halo? Ya, dari baca. Apa tadi? Lukas 22 ayat 28. Lukas 22. Teratur kali. Rasa lagi pakai apa juga lagi. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, katanya, pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita supaya kita makan. Lukas 22. Ya, ayat 8 kan? 28. Kamulah yang tetap tinggal bersama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Ayat 30 lagi, 30. Bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Ada nggak Tuhan menyesal? Tidak kan? Pertama diucapkannya ketika murid-murid baru dipilih. Terakhir sebelum dia wafat pun dibilangnya kamu. Kalimat di sana kamu artinya per individu. Per individu di dalam perjamuan itu berapa? 12 orang. Siapa bisa menggantikan? Tak bisa satu manusia pun. Maka orang berargumen Matias dipilih menggantikan Yudas. Betul. Tetapi Matias dipilih untuk apa? Jawatan pelayanan. Kisah Para Rasul 1 ayat 25, 26, 27. Jadi jelas tidak ada yang bisa menggantikan Yudas di tahta itu. Selesai. Seperti ini. Anda mengatakan tadi bahwasanya Petrus itu waktu Yesus mengatakan, Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Di sini Lukas 22 ayat 31, Yesus mengatakan, Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampik kamu seperti gandum, tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur, dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Artinya di sini bahwasanya Yesus juga berdoa untuk Simon, dan tidak ada doa untuk Yudas, sekalipun dia dikatakan di sana akan mengkhianati. Lanjutkan dulu ayat itu apa?
Itu konteksnya karena Simon sok-sokan mau membela Yesus, dipancungnya telinga orang. Jadi ini belum pemancingan. Iya, nanti habis itu kan itu. Datang si Simon, enggak Tuhan, aku udah di depan. Misalnya jadi bemper lah dia. Datang Tuhan, tidak, kau tak sanggup jadi bemper. Sebelum ayam berkokok, kau akan menghujat aku ke dia. Baca. Jawab Petrus, Tuhan aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama engkau. Kan dia sok-sokan. Iya, artinya di sini sebelum Yesus berdoa untuk ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, jauh sebelum peristiwa itu terjadi Yesus sudah berdoa supaya Petrus itu tidak gugur imannya dan juga tidak binasa seperti Yudas. Sedangkan tidak ada satu ayat pun yang mengatakan Yesus berdoa untuk Yudas supaya dia tidak gugur imannya. Karena tindakan Yudas itu tindakan yang tidak beriman dan dia gugur tanpa beriman. Sekarang aku tanya, bagaimana sih yang beriman itu? Kamu kira beriman itu meninggalkan Yesus? Aku tak mau jadi pengkhianat Tuhan. Ketika di Matius 10 ayat 4 dikatakan kau jadi pengkhianat. Andai kata kau jadi Yudas, kau bilang, enggak Tuhan, aku enggak mau jadi pengkhianat, aku ikut kau. Itu justru kau tidak beriman. Karena kau sudah digariskan jadi pengkhianat, ya pengkhianat. Tidak bisa melawan. Sama dengan si Petrus melawan. Anda mengatakan Yudas itu seperti boneka. Sebentar, kisah Petrus menyangkal Yesus itu mau menggambarkan sama kita, sekuat apapun kau melawan, tidak bisa kalau Yesus sudah berkata harus terjadi. Baca ayat Petrus, dia kan menyisip-nyisip, tidak mau dekat Yesus. Karena dia mau melawan firman itu, bahwa sebelum ayam berkokok kau menyangkal aku 3 kali. Tidak Tuhan, kata Petrus. Saya setuju dengan ayat itu, dengan peristiwa Petrus. Kenapa? Saya setuju dengan peristiwa Petrus, tapi dengan peristiwa... Halo? Wah, kau lagi. Halo? Lanjut, apa? Halo? Ya, lanjut. Artinya seolah-olah Yudas itu dia tidak menerima konsekuensi dari perbuatannya. Loh, Yudas justru menerima. Kalau dia tidak menerima, dia lari meninggalkan Yesus seperti 70 murid. Pernah dengar nggak 70 murid pergi meninggalkan Yesus? Tidak kuat. Yudas menerima. Apapun yang dibilang Yesus, aku ikut terus sampai terakhir katanya. Selesai. Kalau Yudas mau, begitu diangkat dia jadi pengkhianat, lari dia. Mau apa kalian? Bisa dia lari? Nggak bisa. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa Yudas adalah orang yang tidak pernah mau berusaha melawan nubuatan Yesus. Petrus adalah orang yang berusaha melawan nubuatan Yesus. Tidak bisa. Saya tidak sependapat dengan Anda. Tidak sependapat, tidak masalah. Tapi kasih argumen. Gitu berapologe. Argumen saya itu tetap Matius 26 ayat 24 tadi. Celakalah. Argumenmu sudah patah kok, itu tetap. Jadi yang Anda maksudkan dengan lebih baik dia tidak dilahirkan itu apa? Loh, jika kamu di posisi Yudas dan kamu tahu sekarang hal itu, pasti kamu bilang, lebih bagus aku nggak dilahirkan Tuhan daripada aku jadi pengkhianat. Kan itu yang kamu bilang. Tapi Yudas tidak mengatakan itu. Dia patuh turut. Ya Tuhan. Sampai terakhir pun bilang, bukan aku Tuhan. Dia nggak tahu. Kan Yudas dibilang akan ada yang menjual aku, bukan aku Tuhan. Kamu yang mengatakan, kata Yesus. Yudas mengatakan bukan aku. Tetapi Yesus sudah tahu, Yudas kau akan jadi pengkhianat. Saya sudah tanggapi video Anda di sama kontekstualisasinya dengan peristiwa Yusuf dijual oleh abang-abangnya. Ya, apakah? Dengarlah dulu. Yusuf mengatakan di sana, Allah, kamu mereka-rekakan yang jahat terhadapku, tapi Allah mereka-rekakannya menjadi kebaikan bagiku. Artinya di sini ada reka-reka manusia, tetapi ada rencana Allah yang besar sekalipun manusia mereka-rekakan yang jahat. Yudas jadi pengkhianat bukan reka-reka manusia, itu reka-reka Tuhan. Aneh-aneh aja. Dengarlah dulu. Yang mereka si Yudas jadi pengkhianat bukan manusia, tapi Tuhan Yesus sendiri bilang,
diangkat dia menjadi murid. Salah satu di antara kalian adalah iblis. Adalah pengkhianat. Matius 10 ayat 4. Bukan Yudas. Maksudnya begitu. Iya. Artinya begini, saya melihat di sini memang mata kita atau pikiran kita terlalu sempit untuk mengerti bagaimana Pikiran kalian sempit. Karena Yudas bunuh diri Allah. langsung dijudge bahwa Yudas tidak ke surga. Tidak bisa. Matius Lukas 22 ayat 30 mengatakan, kamu sekalian akan duduk di atas tahtaku menghakimi 12 suku Israel. Siapa bisa mencabut hak Yudas di situ? Tak ada yang bisa. Itu aja dulu lawan. Tak ada yang bisa melawan ayat itu. Siapa pengganti Yudas? Duduk di atas tahta itu. Kalau kalian bisa membuktikan penggantinya ada, aku kalah. Matias tetap karena di ayat di kisah para Baca dulu kisah para rasul 1 ayat 25 sebelum berargumen. Baca dulu. Baca rasul 1. Kalau berapa? 25. Iya, sampai 27 itu, 25, 26. Ayo. Apa Ya, bacalah. Sebelum ayat 25, ayat 23 kita baca. Lalu mereka tunggu dulu. Ya baca. Mengusulkan dua orang, Yusuf yang disebut Bersabas dan yang juga bernama Justus dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, ya Tuhan, Engkau Allah yang mengenal hati semua orang, tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini. Artinya Matias itu bukan rasul-rasul itu yang memilih, tetapi itu Allah sendiri memilih karena mereka berdoa supaya Allah menentukan pilihannya. Iya, memang artinya bukan hanya untuk jabatan pelayanan, tapi mengisi. Siapa bilang enggak untuk jawaban pelajaran kok tambah-tambah? Ya memang untuk jabatan pelayanan, tapi menambah isi Alkitab akan ditambah malah petaka kepadanya. Tidak ada dibuat. Ya betul. Tunggu dulu. Baca ayat 25 dulu, baca dulu. Biar ku ajari kalian berapologet, biar jangan asal ngomong di luar konteks. Halo? Baca ayat 25 itu. Halo. Ya, baca ayat 25 dulu baca. Baca dulu ayat 25, tadi putus. Untuk putus. menerima pulang yang ditinggalkan Yudas, Matikan aja videonya, jatuh ke tempat. Videonya. Macet. Macet ada, ayo. Tunggu. Ya udah bisa. Ayo. Ayat 25 dibaca dulu. Untuk menerima jabatan pelayanan yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya. Nah, Anda tapi ayat 25 ini bagaimana? Di sini dikatakan gantikan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya. tidak tanya mau jatuh, mau tenggek, mau apa. Yang ada di situ untuk menerima jabatan pelayanan. Tidak duduk di atas tahta kerajaan surga. Tidak. Dia hanya menerima jawatan pelayanan. Jawatan pelayanan apa? Evangelis atau rasuli. Ya sudah, tidak ada hak dia duduk di tahta. Bahkan Rasul Paulus yang langsung ditemui Yesus langsung. Ini kan bukan Yesus menemui langsung ini. Rasul Paulus di kisah para rasul 9 pun ditemui Yesus langsung. Tidak pernah dikatakan Yesus, engkau akan duduk di tahta kerajaan surga mengganti Yudas. Tak ada. Jangan kalian tambah-tambah ayat Alkitab. Tak bisa. Oke? Halo? Halo. Paham ya? Nanti dicatat lagi kalau ada argumen kalian, patahkan Lukas 22 ayat 30 itu. Saya menyerah. Oke? Kita cukupkan dulu sekian karena ada banyak yang ngantri. Sampai jumpa. Sampai jumpa.